Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Bapak dosen dan teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Diaul Haq dengan NIM 129421 dan teman-teman dari kelompok Capstone Desain Infrastruktur Lingkungan kelompok 2D. Di sini kami akan mempresentasikan laporan pendahuluan kami dengan judul Perencanaan Sistem Infrastruktur Lingkungan pada lokasi terdampak bencana di Kecamatan Kapalokoto, Kota Padang. Untuk kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Muhammad Diaul Haq sebagai tenaga ahli udara, ada Ataya Najwa sebagai tenaga ahli air, Adris Timarfa sebagai tenaga ahli kesehatan lingkungan, dan Fikri Mawilanov sebagai tenaga ahli buangan padat. Langsung saja masuk ke latar belakang. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di bulan November tahun 2025 lalu itu terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan banjir bandang yang merupakan yang menjadi eh, penyebab dari berbagai kerusakan lingkungan, khususnya di Kota Padang yang terdampak cukup parah. Nah, di Kota Padang salah satu kelurahan yang menjadi korban dari bencana ini adalah Kelurahan Kapalokoto yang berada di Kecamatan Paut. Yang tercatat bahwasannya bencana ini itu menyebabkan kerusakan signifikan pada pemukiman serta berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas air bersih. Dengan total kerugian infrastruktur diperkirakan itu mencapai angka 202,8 miliar rupiah. Nah, selain itu, ratusan warga juga terdampak dan sebagian harus mengungsi akibat kerusakan rumah serta ancaman bencana susulan. Nah, kondisi inilah yang menunjukkan perlunya perencanaan sistem infrastruktur lingkungan yang baru yang terintegrasi dan adaptif terhadap potensi bencana guna meningkatkan ketahanan kawasan Kapalokoto terhadap kejadian serupa di masa mendatang. Nah, untuk tujuan pekerjaan, yang pertama itu adalah untuk mengidentifikasi kondisi sistem air bersih seperti sumber, distribusi, dan kualitas air. Yang kedua, mengidentifikasi sistem pengelolaan air limbah domestik. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi sistem dan praktik pengelolaan sampah rumah tangga atau sampah domestik dan non domestik. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu mengidentifikasi kualitas udara dan kondisi fisik hunian sementara yang berada di eh, kelurahan Kapalokoto tersebut. Kemudian yang kelima ada menganalisis kebutuhan infrastruktur berdasarkan jumlah penghuni, kondisi existing, dan standar kesehatan. Dan yang terakhir merencanakan sistem infrastruktur lingkungan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan hunian. Kemudian selanjutnya untuk ruang lingkup pekerjaan, yang pertama ada survei dan pengumpulan data, kondisi existing infrastruktur dan kesehatan lingkungan. Yang kedua, analisis kebutuhan air bersih dan perencanaan sistem penyediaannya. Yang ketiga, analisis serta perencanaan pengelolaan air limbah dan drainase. Kemudian yang keempat, ada analisis dan perencanaan sistem pengelolaan sampah. Yang kelima, ada analisis kualitas udara dan perencanaan perbaikan ventilasi serta pengendalian emisi. Yang keenam, analisis risiko kesehatan dan keselamatan lingkungan pemukiman. Dan yang ketujuh, penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur lingkungan terintegrasi. Kemudian ini adalah kondisi umum wilayah dari Kelurahan Kapalokoto. Mana untuk wilayah administrasi Kelurahan Kapalokoto itu di bagian utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Lampung Bukit, di timur berbatasan dengan Kelurahan Limau Manis, di selatan juga berbatasan dengan Kelurahan Limau Manis, dan uh, di barat itu berbatasan dengan Kelurahan Cumpak Tangah. Dimana untuk area yang di garis kuning itu adalah Huntara Kapalokoto yang merupakan salah satu eh, infrastruktur sementara yang juga harus diperhatikan infrastruktur lingkungan di dalamnya. Kemudian untuk demografi kependudukan di kelurahan ini itu jumlah penduduknya sebesar 6.622 jiwa, eh, yang mana itu mencakup 9,84% dari distribusi penduduk di Kecamatan Pau. Kemudian untuk kondisi klimatologi dan curah hujan dapat dilihat ini adalah peta untuk daerah aliran sungai atau DAS di Kelurahan Kapalokoto. Mana untuk di daerah ini itu mengalir DAS Padang Janiah yang mana itu merupakan anak sungai dari Batang Kuranci. Untuk kondisi geologi sendiri, secara geologis Kapalokoto itu berada di zona peralihan dataran aluvial dan kaki perbukitan dengan jenis topografi itu relatif datar dan landai dan dipengaruhi oleh das Batang Peranji tadi dan didominasi oleh jenis tanah aluvial berupa pasir, lanau, dan lempung. Kondisi ini itu menyebabkan
permeabilitas tanahnya itu rendah sehingga potensi limpasannya tinggi. Kemudian untuk sarana-prasarana di Kelurahan Kapalokoto itu akibat bencana kemarin itu mengalami banyak kerusakan di infrastrukturnya. Jadi ada berbagai kantor, kantor pemerintahan, toko-toko, dan pemukiman. Khususnya untuk di daerah Huntara yang berada di Kelurahan Kapalokoto, itu sarana prasarananya juga bisa dibilang sangat terbatas sehingga warga itu masih harus mengakses layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan di luar kawasan, terutama di sepanjang Jalan Dr. Muhammad Hatta. Kemudian selanjutnya untuk kondisi wilayah pasca bencana, silakan dilanjutkan pada teman-teman. Baik, next. Selanjutnya adalah kondisi existing sistem penyediaan air bersih. Kondisi sistem penyediaan air bersih di Kelurahan Kapalokoto pasca bencana hidrometeorologi 2025 mengalami gangguan pada kualitas dan kontinuitas sumber air, sehingga masyarakat banyak mengandalkan sumur bor serta bantuan air dari truk tangki. Saat hujan lebat dan banjir, kuantitas air tanah menurun akibat masuknya sedimen dan lumpur sehingga perlu pengolahan sederhana sebelum digunakan. Di kawasan Huntara sendiri, air sumur yang pompa ke tandon hanya digunakan untuk kebutuhan domestik karena kualitasnya keruh dan juga berbau, sehingga warga harus membeli air galon untuk konsumsi. Next. Selanjutnya adalah kondisi existing sistem pengelolaan air limbah. Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kelurahan Kapalokoto umumnya masih bersifat individual dengan menggunakan tangki septik rumah tangga, sementara air limbah non-tinja biasanya langsung dialirkan ke saluran drainase lingkungan. Saat banjir terjadi, terdapat potensi pencampuran air limbah dengan genangan air yang dapat menurunkan kualitas sanitasi dan meningkatkan resiko pencemaran. Di kawasan Huntara sendiri, air limbah cucian atau grey water dibuang langsung ke tanah tanpa pengolahan sehingga menimbulkan genangan, terutama saat hujan karena tidak adanya sistem drainase yang memadai. Meskipun limbah tinja sudah dikelola dengan septic tank, belum adanya sistem pengelolaan grey water dan drainase yang terpadu masih berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan juga risiko kesehatan. Next. Selanjutnya kepada tenaga ahli buangan padat. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu untuk kondisi existing sistem pengelolaan buangan padat. Pengelolaan sampah di Kelurahan Kapalokoto ini masih belum sepenuhnya dilayani oleh sistem pengangkutan rutin sehingga sebagian warga menangani sampah secara mandiri, seperti membuang ke TPS terdekat atau melakukan pembakaran terbuka atau open waste burning. Praktik pembakaran sampah berpotensi menurunkan kualitas udara karena menghasilkan asap, partikulat, dan gas pencemar yang dapat memperburuk kondisi lingkungan pemukiman. Selain itu, sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menarik vektor penyakit seperti lalat dan tikus serta menurunkan kualitas sanitasi lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan buangan padat di kawasan tersebut masih memerlukan perencanaan yang lebih terstruktur dan terpadu. Next. Saya kembalikan ke tenaga ahli udara. Baik, selanjutnya untuk kondisi existing mengenai kualitas udara dan lingkungan pemukiman itu di lokasi di Kelurahan Kapalokoto sendiri pasca bencana kemarin itu mengalami perubahan akibat genangan air, sedimen, dan aktivitas pembersihan pasca banjir yang meningkatkan bau tidak sedap serta debu atau partikulat di beberapa lokasi. Dan di kawasan Huntara, kualitas udara dalam ruangan juga tergolong kurang baik karena struktur bangunan yang menggunakan atap seng tanpa plafon memiliki ventilasi terbatas sehingga sirkulasi udara tidak optimal sehingga menimbulkan ruangan yang terasa pengap. Selain itu, lokasi hunian tepi jalan dengan sebagian permukaan jalan masih berupa tanah menyebabkan paparan debu mudah masuk ke dalam rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwasannya kualitas udara dan kenyamanan lingkungan di pemukiman masih memerlukan perbaikan melalui penataan infrastruktur dan sistem lingkungan yang lebih baik ke depannya. Baik, saya lanjutkan mengenai permasalahan lingkungan dan kesehatan. Ini berdasarkan survei lapangan dan data sekunder dari Puskesmas Pau, dapat disimpulkan bahwa penyakit dominan di Huntara ini pasca banjir itu adalah hipertensi dan inspeksi saluran pernafasan atas.
yang berkaitan dengan suhu ruang yang ekstrim, kepadatan hunian, kualitas udara dalam ruangan yang rendah, serta pengelolaan limbah yang belum memadai. Dan itu setelah dilakukan survei sebelumnya, untuk Huntara ini belum memiliki SOP tanggap darurat, meskipun lokasinya itu berada dekat dengan sungai yang berpotensi mengalami kenaikan muka air saat hujan lebat. Nah, ini adalah gambar, yang di bawah adalah gambar sungai yang ada di dekat lokasi Huntara ini. Kemudian setelah survei itu didapatkan 6 poin permasalahan lingkungan, yaitu yang pertama penyakit berbasis air, di mana untuk air sumur yang tidak layak itu dapat mengakibatkan risiko gangguan pencernaan. Lalu penyakit yang berbasis vektor, di mana adanya genangan dari grey water ini dapat berpotensi penyakit, yaitu tular nyamuk. Lalu gangguan pernafasan itu dapat terjadi karena ventilasi yang buruk, debu, dan asap dari pembakaran sampah. Hal ini yang dapat meningkatkan risiko dari ISPA tersebut. Lalu yang keempat ada stres termal dan hipertensi. Ini disebabkan oleh hunian panas dan padat yang awalnya pasca banjir beberapa penghuni itu mengidap hipertensi, lalu dengan adanya Huntara ini dengan hunian panas dan padat itu juga dapat memperburuk kondisi hipertensi yang sudah terjadi sebelumnya. Selanjutnya itu adalah sanitasi lingkungan yang rendah, dan apabila limbah dan sampah yang tidak terkelola ini dapat mencemari kawasan tentunya. Selanjutnya, higienis yang tidak optimal, seperti distribusi air manual tadi yang sudah dijelaskan oleh tenaga ahli air. Nah, itu dapat juga menyebabkan risiko kontaminasi silang. Baik, selanjutnya itu untuk mengenai metode pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama mengenai metode pengumpulan data untuk penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah, disilakan kepada tenaga ahli air. Baik, selanjutnya untuk metode pengumpulan datanya, untuk aspek penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Yang pertama adalah data primer. Di sini kita membutuhkan cukup banyak data primer. Yang pertama adalah karakteristik sumber airnya, yaitu sumur. Kita harus mencari kayak jenis sumurnya, kedalaman dan konstruksi sumur, pelindung sumur, jarak sumur dari sumber pencemar, serta untuk acuannya itu adalah Permenkes nomor 32 tahun 2017. Selanjutnya adalah sistem pemompaan airnya. Yang pertama adalah jenis pompa, kapasitas pompa, durasi operasional pompa, sumber energi pompanya, dan kondisi instalasi pompa dan pipa hisapnya. Yang ketiga adalah kondisi tandon penyimpanan, seperti jenis dan kapasitas tandon, jumlah tandon, kondisi fisik tandon, serta posisi tandon terhadap permukaan tanah. Selanjutnya adalah sistem distribusi airnya. Apakah jaringan tersebut dari tandon ke hunian, sistem distribusinya, jarak titik pengambilan air ke hunian, keran atau titik distribusi komunal. Untuk acuannya itu adalah SNI 7509 tahun 2011. Selanjutnya adalah kualitas air. Ada warna air, bau air, tingkat kekeruhan, serta perubahan kualitas saat musim hujan. Selanjutnya adalah pola penggunaan airnya untuk mandi, mencuci pakaian, mencipratan rumah tangga, kebersihan lingkungan, serta penggunaan air galon untuk konsumsi. Next. Selanjutnya adalah data sekundernya, yaitu sumber datanya adalah dari instansi terkait dan studi literatur terkait sistem penyediaan air bersih, serta digunakan untuk evaluasi kondisi existing dan analisis kebutuhan air. Yang dibutuhkan adalah data kependudukan, seperti jumlah unit Huntara, jumlah kepala keluarga, jumlah penghuni per unit hunian. Lalu ada standar kebutuhan air yang digunakan adalah The Spear Handbook tahun 2018, yaitu 15 liter orang per hari untuk kondisi darurat, serta Permen PUPR nomor 27 tahun 2016 tentang SPAM, dan SNI 7509 tahun 2011 tentang tata cara perencanaan SPAM. Selanjutnya adalah standar kualitas air. Pertama adalah Permenkes nomor 32 tahun 2017 untuk parameter warna, kekeruhan, bau, pH, dan juga mikrobiologi. Lalu adalah membutuhkan data klimatologi, yaitu data curah hujan, digunakan untuk analisis pengaruh hidrologi terhadap kualitas air sumur. Sumbernya dari BMKG. Selanjutnya adalah pedoman sanitasinya, yaitu dari WHO Guidelines for Drinking Water Quality dan The Spear Handbook tadi. Dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk pengkoleksi data untuk
aspek pengelolaan buangan padat, yang dimana itu ada 2 data, itu data primer dan data sekunder. Yang dimana untuk data primer itu ada sistem pengadaan sampah di setiap rumah, itu bisa dari jenis, volume, dan juga untuk apa saja bentuk-bentuk dari pewadahan yang disediakan di setiap rumah atau per kakak pada hunian sementara tersebut. Selanjutnya itu adalah pola pengumpulan dan pembuangan sampah. Lalu ada praktek pembakaran sampah, itu yang dimana itu bisa dicari dengan cara dengan menghitung total timbulan juga untuk kondisi kebersihan lingkungan sekitar hunian, dan juga perkiraan volume timbulan sampah dan rumah tangga, dan ada satu lagi itu komposisi persentase komposisi sampah. Selanjutnya untuk data sekundernya itu ada standar timbulan sampah per kapita, lalu kebijakan pengelolaan sampah daerah, dan data layanan pengangkutan sampah dari instansi terkait. Baik, selanjutnya mengenai aspek kualitas udara dan lingkungan fisik pemukiman. Eh, untuk data itu, yang pertama ada data primer. Data primer ini diperoleh melalui pengambilan sampel langsung di lapangan serta wawancara dengan masyarakat setempat. Pengambilan sampel dilakukan untuk menilai kualitas udara ambien dan udara dalam ruangan dengan acuannya yaitu baku mutu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 untuk udara ambien dan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 untuk kualitas udara dalam ruangan. Parameter yang diukur meliputi partikulat pada udara ambien, suhu, pencahayaan, kelembapan, partikulat pada udara ambien. Kemudian untuk di dalam ruangan ada suhu, pencahayaan, kelembapan, laju ventilasi, konsentrasi partikulat PM10 dan PM2,5, serta tingkat kebisingan pada hunian sementara. Kemudian untuk data sekunder ada meliputi data iklim dan curah hujan di lokasi studi, standar ventilasi dan kualitas udara dalam ruangan, standar baku mutu partikulat berdasarkan peraturan yang berlaku, dan diagram Windrows untuk menentukan penempatan titik pengambilan sampel. Nah, ini merupakan gambar dari diagram Windrows-nya. Untuk dapat dilihat bahwasannya arah angin dominan itu bertiup dari arah timur laut menuju ke arah barat daya, sehingga titik pengambilan sampel dapat ditetapkan nantinya itu di sekitar di arah barat daya dari sumber polutan yang diamati. Hanya untuk aspek kesehatan lingkungan akan dijelaskan oleh tenaga ahli kesehatan lingkungan. Baik, saya lanjutkan. Untuk aspek kesehatan lingkungannya sendiri, yang pertama mengenai data primernya, peroleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan penghuni, serta melibatkan pengelola huntara juga untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan lingkungan dan keselamatan di pemukiman ini. Untuk analisis lingkungan ini dilakukan menggunakan pendekatan RKL untuk aspek kesehatannya dan juga heredisi untuk aspek dari keselamatan ini di pemukiman ini. Untuk parameter yang diamati meliputi genangan air limbah domestik dan potensi penyakit, kondisi higienitas lingkungan hunian, keluhan kesehatan penghuni, baik itu ISPA, penyakit kulit, dan lain dan sebagainya. Lalu ventilasi dan kepadatan hunian yang mempengaruhi kondisi udara dalam ruangan, risiko keselamatan lingkungan, kondisi jalan, genangan dan drainase, lalu kepada sistem atau SOP dari tanggap darurat bencana ini, lalu keluhan kebisingan dan aktivitas di sekitar huntara ini bisa didapatkan juga dari hasil dari survei dari beberapa tenaga ahli air, buangan padat, dan juga udara tadi. Next. Selanjutnya untuk data sekunder, ini diperoleh dari instansi terkait dan juga studi literatur yang digunakan sebagai dasar evaluasi dari kondisi existing serta acuan dalam RKL dan juga heredisi tadi. Untuk data sekunder yang dibutuhkan meliputi data kejadian penyakit dari Puskesmas Kecamatan Pau, standar persyaratan kesehatan lingkungan perumahan berdasarkan regulasi nasional, pedoman keselamatan lingkungan pemukiman, dan juga dari The Spare Handbook, yaitu Humanitarian Charter and Minimum Standard in Humanitarian Response sebagai acuan standar minimum hunian sementara dalam konteks kemanusiaan. Dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk metode analisis data, yang pertama itu ada analisis deskriptif kualitatif, akan dijelaskan oleh Taya. Selanjutnya adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana di sini adalah
kualitas dan pemanfaatan air sumur, lalu ada ketergantungan penghuni terhadap air galon, sistem pemompaan dan distribusi air kehunian, pola pembuangan air limbah domestik, keberadaan genangan dan limpasan saat hujan, sistem pengelolaan sampah dan praktik pembakaran, kondisi ventilasi dan kenyamanan ramah hunian, paparan debu dan kebisingan akibat kondisi jalan aktivitas sekitar, keluhan kesehatan penghuni yang berkaitan dengan kondisi lingkungan, serta analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola permasalahan serta keterkaitan antara aspek-aspek lingkungan. Next. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data dari analisis teknik lingkungan. Yang pertama adalah analisis sistem penyediaan air bersih. Di sini saya menggunakan 5 metode. Yang pertama adalah analisis kebutuhan air, yaitu water demand analysis. Di sini untuk menghitung parameter analisisnya adalah jumlah penghuni huntara, kebutuhan air per kapita, serta kebutuhan air total per hari. Untuk standar acuannya adalah The Sphere Handbook dengan kebutuhan minimum 15 liter orang per hari. Dengan persamaannya yaitu adalah Q, kebutuhan air totalnya, sama dengan jumlah penghuni dikali dengan kebutuhan air per kapita. Tujuannya itulah menilai kecukupan sistem penyediaan air di Huntara. Next. Yang kedua adalah analisis kualitas air atau water quality analysis. Di sini menggunakan metode samplingnya itulah grab sampling dari sumber air sumur. Untuk parameter yang dianalisis itu adalah pH, kekeruhan, total dissolved solid, DO, COD, dan juga besi. Dengan metode analisisnya yang dapat dilihat pada tabel. Untuk acuannya adalah APA 2017 dan Permenkes nomor 32 tahun 2017. Next. Yang ketiga adalah evaluasi sistem penyediaan air atau water supply system evaluation. Di sini komponen sistem yang dianalisis yaitu sumber air yaitu air sumur, pompa air, tandon penyimpanan, serta sistem distribusi airnya. Parameter yang dievaluasi adalah debit pompa, volume tandon, metode distribusi air, serta kecukupan pasokan air. Untuk acuannya dari SNI 7509 tahun 2011 dan Permen PUPR nomor 27 tahun 2016. Yang keempat adalah analisis kapasitas tandon, yaitu storage capacity analysis. Parameter yang diukur adalah dimensi tandon, serta kapasitas penyimpanan air. Persamaannya itulah untuk tandon persegi, yaitu volume tandon sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk tandon yang silinder, pi R kuadrat dikali dengan kedalamannya. Tujuannya adalah membandingkan kapasitas tandon dengan kebutuhan air harian penghuni. Next. Selanjutnya adalah analisis kapasitas pompa atau pump capacity analysis. Parameter yang diukur adalah debit pompa, durasi operasional pompa, serta volume air yang dipompa. Persamanya adalah Q sama dengan V per T. Untuk tujuannya adalah menilai kemampuan pompa memenuhi kebutuhan air penghuni. Next. Berikutnya merupakan analisis sistem pengolahan air limbah domestik dan drainase. Di sini saya menggunakan 4 metode. Yang pertama adalah metode analisis debit air limbah domestik, yaitu Domestic Wastewater Generation Analysis. Di sini parameter yang dianalisis adalah jumlah penghuni Huntara, kebutuhan air bersih per kapita, faktor konversi air limbah. Sebagian besar, yaitu 70-80% air bersih berubah menjadi air limbah domestik dari aktivitas mandi, mencuci, dan juga kebersihan rumah tangga. Persamanya adalah Q limbah atau debit air limbah sama dengan faktor konversi yang digunakan yaitu 0,7 sampai 0,8 karena 70-80% tadi dikali dengan kebutuhan air bersihnya liter per hari. Next. Yang kedua adalah analisis karakteristik air limbah wastewater quality analysis. Sini menggunakan metode yang sama seperti tadi yaitu grab sampling dari titik pembuangan limbah domestik. Untuk parameter yang diukur adalah pH, TSS, COD, BOD, amonia, dan juga fosfat. Next. Yang ketiga ada analisis pengolahan greywater atau greywater management analysis. Sumber greywaternya itu adalah air cucian pakaian dan juga air cucian peralatan rumah tangga. Parameter observasinya ada jalur aliran air limbah, keberadaan saluran pembuangan, lokasi pembuangan limbah, serta keberadaan genangan air. Evaluasi sistemnya dibandingkan dengan standar Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 dan menilai potensi pencemaran tanah dan juga lingkungan. Yang terakhir adalah metode analisis kapasitas drainase atau drainage capacity analysis. Parameter yang dianalisis adalah dimensi saluran drainase, kondisi aliran air, keberadaan genangan air. Persamaan yang digunakan yaitu debit aliran sama dengan luas penampang saluran dikali dengan kecepatan alirannya. Next.
Kemudian untuk analisis sistem pengelolaan buang padat, silakan kepada tenaga ahli buangan padat. Baik, selanjutnya untuk analisis sistem pengelolaan buang padat yang dimana itu mengevaluasi sistem pewadahan, pengumpulan, komposisi, dan praktik pembakaran sampah. Analisis mencakup estimasi timbulan sampah berdasarkan jumlah penghuni serta identifikasi kesenjangan antara kondisi existing dan standar pengelolaan sampah pemukiman. Next. Selanjutnya untuk analisis timbulan sampah yang dimana ini data yang dihasilkan dari seluruh kawasan per hari, yang dimana itu diambil dari data hunian sementara tersebut, yang dimana untuk perhitungan timbulan sampah ini bisa menggunakan rumus berikut, yang dimana Q kecil atau itu adalah satuan timbulan sampah dengan satuan kilogram per orang per hari, sama dengan Q besar yaitu timbulan sampah dengan satuan kilogram per hari, dibagi dengan P jumlah yaitu jumlah penduduk wilayah studi yang itu dalam satuan orang. Next. Selanjutnya ini adalah analisis komposisi sampah yang dimana itu dilakukan untuk mengetahui proporsi jenis sampah yang dihasilkan di wilayah hunian sementara tersebut. Yang dimana rumus yang digunakan pada untuk perhitungan persentase komposisi sampah ini adalah persen komposisi sama dengan WI, yang dimana WI itu adalah berat dari tiap jenis sampah lalu dibagi dengan weight total. Yang itu dimana lah berat total lalu dikali dengan 100% untuk mendapatkan nilai persentase. Next. Selanjutnya itu ada analisis kondisi existing yang dimana itu dilakukannya analisis kondisi existing ini untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah yang saat ini diterapkan di wilayah studi analisis ini. Yang dimana itu mencakup aspek teknis sebagai dasar dalam merumuskan arahan penataan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Analisis yang selanjutnya itu adalah analisis teknis sampah yang dimana analisis teknis pengelolaan sampah ini dilakukan untuk menilai kesesuaian tahapan pengelolaan sampah mulai dari sumber hingga pengangkutan, contohnya seperti pengurangan sampah pada sumbernya, lalu pemilahan sampah, lalu pewadahan sampah, dan juga pengumpulan sampah, dan jikalau ada pengangkutan sampah. Sekian saya kembalikan. Kemudian selanjutnya mengenai analisis teknik lingkungan, kualitas udara dan kualitas fisik pemukiman, yang mana yang dianalisis adalah kondisi ventilasi hunian, kenyamanan termal, serta paparan debu dari jalan, tanah, dan aktivitas sekitar. Evaluasi ini dilakukan terhadap potensi penurunan kualitas udara dalam ruangan dan lingkungan akibat ventilasi terbatas dan pembakaran sampah di lingkungan sekitar. Selanjutnya untuk analisis ARKL akan dijelaskan oleh ahli kesehatan lingkungan. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk analisis kesehatan lingkungan dengan menggunakan metode ARKL. Jadi ARKL ini digunakan untuk menilai keterkaitan antara kondisi air limbah, sampah, kualitas udara, dan genangan dengan potensi risiko penyakit yang berbasis lingkungan tadi, termasuk dari ISPA dan penyakit yang ditularkan melalui beberapa faktor penyakit. Next. Nah, untuk tahapan dari analisis risiko kesehatan lingkungan sendiri, yang pertama yaitu ada identifikasi bahaya, yaitu untuk mengenali potensi bahaya lingkungan seperti kualitas air sumur yang kurang baik, genangan air limbah, pembakaran sampah, dan permasalahan yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Lalu lakukan penilaian paparan untuk mengetahui bagaimana penghuni terpapar bahaya. Apakah melalui inhalasi debu dan asap, kontak dengan genangan air limbah, paparan mikroorganisme dari lingkungan. Nah, ini biasanya didapatkan dari nilai intake, di mana intake ini yaitu jumlah zat pencemar yang masuk ke dalam tubuh penghuni per berat badan per hari. Nah, itu biasanya untuk rumusnya itu, intake ini adalah hasil dari pembagian antara konsentrasi pencemar di media lingkungan dikalikan dengan lagi intake-nya, dan dikalikan juga dengan frekuensi paparan dalam satuan hari per tahun, dan juga dikalikan dengan durasi paparan, lalu itu dibagi dengan berat badan masing-masing penghuni dikalikan dengan waktu rata-rata paparan atau hari. Selanjutnya itu adalah penilaian dosis dan respon untuk menganalisis hubungan antara tingkat paparan pencemaran lingkungan dengan kemungkinan terjadi gangguan kesehatan berdasarkan literatur dan standar kesehatan lingkungan. Biasanya ini berupa nilai reference dosis dan reference concentration. Selanjutnya, karakterisasi risiko. Ini untuk menentukan tingkat risiko dari kesehatan lingkungan yang mungkin dialami oleh penghuni Untara tadi. Nah, untuk mendapatkan nilai risiko ini,
yaitu membagikan antara intake yang tadi sudah didapatkan, lalu dibagikan dengan reference dosis atau reference consultation tadi. Nah, nanti jika hasilnya lebih dari 1, berarti itu adalah berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Tapi kalau hasilnya itu sama atau kurang dari 1, maka masih dalam kategori batas aman. Selanjutnya adalah rekomendasi pengendalian risiko seperti perbaikan drainase, pengelolaan air limbah domestik, pengendalian debu lingkungan, dan juga peningkatan ventilasi hunian. Next. Nah, selanjutnya untuk kesehatan kerja lingkungan menggunakan metode hieradisi, di mana untuk beberapa tahap dari analisis ini yaitu identifikasi bahaya, yaitu mengenali potensi bahaya seperti genangan air, jalan tidak stabil, pembakaran sampah, ventilasi yang kurang baik, serta potensi gangguan listrik dari sistem pompa air yang dapat mengakibatkan bahaya tentunya. Lalu tahap kedua yaitu menilai risiko dengan menilai kemungkinan terjadinya bahaya dan tingkat keparahan dampaknya sehingga risiko dapat diklasifikasikan menjadi rendah, sedang maupun tinggi. Untuk tahap ketiga yaitu penentuan pengendalian, yaitu menetapkan langkah pengendalian melalui rekayasa teknis seperti perbaikan drainase, pengendalian administratif seperti pengaturan zona aman, serta edukasi kepada penghuni mengenai keselamatan lingkungan. Nah, untuk di sini digunakan juga sebagai dasar untuk penyusunan rencana K3L di kawasan Huntara Kapala Kota ini. Dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Sebenarnya itu mengenai yang terakhir mengenai rencana jadwal pekerjaan, dapat dilihat ada 11 uraian dari rencana kerja, mana yang pertama itu akan melaksanakan sampai ke lokasi tempat terdampak bencana akan dilaksanakan dalam 2 minggu pertama, kemudian pengambilan data di lokasi terdampak dalam waktu 2 minggu juga, kemudian pembuatan laporan proposal dalam 2 minggu, seminar laporan proposal dalam 1 minggu, kemudian penyusunan laporan pendahuluan dalam 2 minggu, kemudian seminar laporan pendahuluan di dalam rentang 1 minggu, kemudian penyusunan laporan antara dalam rentang waktu 5 minggu, kemudian selanjutnya adalah seminar laporan antara dalam 1 minggu, kemudian selanjutnya penyusunan laporan akhir dalam 4 minggu, dan seminar laporan akhir dalam 1 minggu. Yang terakhir adalah pameran dalam minggu terakhir di bulan keempat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2D mengenai capstone desain infrastruktur lingkungan kami. Lebih dan kurang saya sebagai moderator, saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.